Yang pertama, perkembangbiakan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenis agar tidak punah. Demikian pula manusia. Untuk melestarikan jenisnya, manusia berkembang biak secara kawin atau generatif. Nah, perkembangbiakan secara kawin terjadi karena ada proses penggabungan antara sel sperma dan sel telur. Sel sperma sendiri dihasilkan oleh laki-laki dan sel telur dihasilkan oleh perempuan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai sejak penggabungan antara sel sperma dan sel telur yang membentuk zigot. Nah, jika kita bertanya, apa sih zigot itu? Jadi, zigot merupakan cikal bakal dari individu baru. Pertumbuhan dan perkembangan berlanjut hingga manusia dewasa dan akan mengalami penuaan. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia secara umum terjadi dalam dua tahap. Pertumbuhan dan perkembangan tahap pertama terjadi dalam rahim. Adapun pertumbuhan dan perkembangan tahap kedua terjadi di luar rahim. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan manusia di dalam rahim. Pertumbuhan dan perkembangan manusia di dalam rahim dimulai ketika terjadi penggabungan antara sel sperma dan sel telur. Rahim hanya dimiliki perempuan, jadi pertumbuhan dan perkembangan pertama kali terjadi di dalam tubuh seorang ibu. Bergabungnya sel sperma dan sel telur akan membentuk zigot. Proses tersebut dinamakan dengan proses pembuahan atau fertilasi. Setelah terjadi pembuahan, zigot akan terus membelah dan membentuk embrio. Setelah 120 jam dari pembelahan, embrio akan menempel di dinding rahim ibu. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah proses dari penempelan dari embrio ke dalam rahim ibu. Nah, proses penempelan ini disebut implantasi. Embrio tumbuh menjadi janin dan mulai mendapatkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen diperoleh dari ibu. Proses pertumbuhan dan perkembangan manusia di dalam rahim dapat dijelaskan dalam gambar berikut. Seperti inilah proses pertumbuhan janin dalam rahim ibu, mulai dari sel telur hingga janin berbentuk sempurna. Kedua, pertumbuhan dan perkembangan manusia di luar rahim. Pertumbuhan dan perkembangan manusia di luar rahim atau setelah lahir terjadi dalam beberapa tahap. Elizabeth Horlock, seorang ahli psikologi perkembangan, membaginya ke dalam 4 tahapan. Tahapannya sebagai berikut. Tahapannya adalah tahap orok, mulai lahir sampai usia 2 minggu. Tahap bayi, mulai usia 2 minggu sampai usia 2 tahun. Tahap kanak-kanak, mulai usia 2 tahun sampai masa pubertas atau sekitar 11 tahun. Dan tahap remaja atau pubertas, mulai usia 11 tahun sampai dengan 21 tahun. Pada proses penuaan secara fisik, tubuh tidak mengalami pertumbuhan lagi, namun berkurang kemampuannya. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini kita melihat rentan umur, mulai dari 2 tahun, 6 tahun, 10 sampai 12 tahun, 20 sampai 22 tahun, hingga 30 sampai 34 tahun. Inilah proses tumbuh dari seseorang dan akan mengalami kurangnya kemampuan. Perubahan fisik manusia paling banyak terjadi pada masa remaja. Masa ini disebut juga dengan masa pubertas. Masa ini ditandai dengan perubahan fisik, psikologis atau emosi, serta aktifnya alat perkembangbiakan. Perubahan yang terjadi pada masa pubertas laki-laki berbeda dengan perempuan. Pubertas pada laki-laki. Pada masa pubertas, setiap laki-laki akan mengalami perubahan sebagai berikut. Tumbuhnya tulang yang menonjol di tengah-tengah leher. Tulang ini disebut jakun. Tumbuhnya jakun ini disertai dengan membesarnya suara. 2. Tumbuhnya rambut-rambut di beberapa bagian tubuh seperti kumis, tulang janggut, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah dada akan lebih membidang. Selanjutnya, pubertas pada perempuan. Perubahan fisik perempuan pada saat pubertas akan terlihat lebih jelas dibandingkan dengan laki-laki. Perubahan yang dialami adalah sebagai berikut. Tumbuhnya payudara, pinggul lebar sehingga bentuk tubuh pun akan terlihat lebih melekuk, dan tumbuhnya rambut-rambut di sekitar tubuh ketiak ataupun alat kelamin. Selanjutnya, perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dapat terjadi secara kawin atau generatif dan secara tak kawin atau vegetatif.
Perkembangbiakan secara kawin ini terjadi karena adanya pembuahan sel telur oleh sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Berdasarkan caranya, pembuahan pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu pembuahan yang terjadi di luar atau fertilasi eksternal dan pembuahan yang terjadi di dalam atau fertilasi internal. Perkembangbiakan secara kawin pada hewan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu hewan yang berkembang biak dengan telur atau ovipar. Pada hewan jenis ini, pertumbuhan dan perkembangan terjadi di luar tubuh induknya. Embrio yang dilindungi oleh cangkang. Embrio di dalam cangkang ini dilengkapi dengan yolk atau kuning telur yang berfungsi sebagai cadangan makanan untuk perkembangan embrio. Contohnya ayam dan burung. Selanjutnya, hewan yang berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar. Pada hewan yang melahirkan anak, sel telur dibuahi oleh sperma di dalam tubuh induknya. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi di dalam tubuh induknya. Embrio akan berada di dalam tubuh induknya sampai waktunya dilahirkan. Hewan yang berkembang biak secara melahirkan disebut vivipar. Contohnya kucing, kambing, dan singa. Selanjutnya, hewan yang berkembang biak dengan bertelur melahirkan ovovivipar. Selain hewan ovipar dan vivipar, ada juga hewan yang dapat bertelur melahirkan. Hewan demikian disebut ovovivipar. Pada hewan ini pembuahan telur terus berkembang biak di dalam tubuh induk. Makanan yang dibutuhkan embrio tidak berasal dari induk, akan tetapi makanan berasal dari cadangan makanan yang terdapat dalam telur. Setelah tiba waktunya dilahirkan, anaknya akan keluar dari tubuh induknya. Contohnya hewan ovivipar adalah paus dan ikan pari. Selanjutnya kita beralih ke perkembangbiakan hewan secara tak kawin atau vegetatif. Hanya terjadi pada hewan-hewan tingkat rendah. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan membentuk tunas dan fragmentasi. Hydra merupakan hewan air yang tidak bertulang belakang. Hydra ini hidup di air tawar. Pada tubuh hydra dewasa akan muncul tonjolan yang akan tumbuh besar, yang pada akhirnya akan terlepas dari tubuh induknya. Sedangkan fragmentasi adalah perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuh sendiri. Contohnya planaria. Cacing ini merupakan cacing pipih yang biasa ditemukan di bawah bebatuan di sungai. Ukurannya sangat kecil. Selanjutnya kita membahas perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau generatif. Alat perkembangbiakan secara generatif ini adalah bunga. Bagian-bagian bunga terdiri dari atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, dan adapun alat kelamin betina adalah putik. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan. Perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan. Penyerbukan merupakan proses bertemunya serbuk sari dan kepala putik. Proses bertemunya serbuk sari dan kepala putik dapat terjadi oleh tumbuhan itu sendiri. Selain itu juga dapat terjadi karena bantuan dari luar. Penyerbukan dapat terjadi melalui angin, hewan, air, dan manusia. Penyerbukan yang dibantu oleh angin contohnya jagung dan rerumputan, dan pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Serbuk sarinya banyak dan ringan, bunga dengan kepala sarinya mudah digoyang, kepala putik berbulu dan terentang keluar dari bunga. Penyerbukan yang dibantu oleh hewan contohnya pada bunga aster yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki mahkota dan besar, bunga mengeluarkan bau yang khas, bunga menghasilkan nektar. Penyerbukan yang dilakukan manusia dikarenakan serbuk sari sulit mencapai kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam. Penyerbukan sendiri atau serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Kedua, penyerbukan tetangga, bunga tersebut masih dalam satu tumbuhan. Penyerbukan silang, serbuk sari jatuh ke kepala putik lain yang berbeda tumbuhan tetapi sejenis. Penyerbukan bastras,
serbuk sari jatuh ke kepala putik lain yang masih sejenis namun variantasinya berbeda. Selanjutnya, perkembangbiakan secara tak kawin atau vegetatif. Perkembangbiakan yang terjadi tanpa proses perkawinan disebut perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat terjadi melalui dua cara, yaitu vegetatif alami dan buatan. Pertama, perkembangbiakan vegetatif alami seperti umbi lapis, umbi batang, tunas, rizoma, geragi, spora. Kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Manusia dapat melakukan perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuannya adalah untuk memperoleh tumbuhan baru dengan cepat dan tidak bergantung pada musim. Selain itu, dapat diperoleh tumbuhan baru yang sifatnya sama dengan induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, setek. Setek adalah perkembangbiakan dengan cara menanam potongan dari tumbuhan yang dapat ditanam. Dapat berupa batang, tangkai, atau daun. Contohnya singkong. Yang kedua, cangkok. Tujuannya mencangkok adalah untuk mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Yang ketiga, sambung atau enten. Menyambung atau mengenten bertujuan menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Yang keempat, tempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Yang kelima, merunduk. Merupakan proses menimbun batang ke dalam tanah yang nantinya batang yang di dalam tanah tersebut akan tumbuh akar yang dapat dikembangbiakan. Yang keenam, kultur jaringan. Teknik kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus.